Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Satria Sidik, asisten laboratorium statistika Ikomi University. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana praktik SPSS terkait materi regresi berganda. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita pahami dulu konsepnya. Di regresi berganda ini beda sama regresi sederhana ya. Ada yang namanya uji T atau secara parsial dan uji F atau secara simultan. Gimana konsepnya? Jika uji T, dia melihat bagaimana hubungan variabel independen masing-masing ke variabel dependennya, atau di sini contohnya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Bisa digunakan di uji sederhana, regresi sederhana maupun uji regresi berganda. Sedangkan ada juga yang namanya uji F atau secara simultan. Ini melihat hubungan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya atau Y-nya. Ini hanya digunakan dalam uji regresi berganda. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada Andadari, seorang peneliti dari Universitas Angkasa Tidore, melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh biaya produksi CPO dan RBDPO terhadap pendapatan PT Sawitri. Nah, berikut adalah datanya. Kita bedah dulu. Di mana di sini ada 3 variabel ya. Yang pertama, biaya produksi CPO, dia sebagai X atau variabel independen pertama atau X1, dan biaya produksi RBDPO sebagai X2 atau variabel independen 2. Dan pendapatan ini adalah sebagai Y atau variabel dependennya. Maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah uji regresi berganda karena ada lebih dari satu variabel independen. Oke, kita langsung buka aja software SPSS-nya. Nah, bisa teman-teman lihat di bawah ada data view sama variable view. Data view ini ada sheet di mana kita masukkan datanya. Variable view ini kita bisa mengedit data yang kita punya. Langkah pertama kita ke variable view dulu. Di mana karena tadi ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, buat nama kita berikan X1 sebagai variabel independen pertama, X2 sebagai variabel independen kedua, dan Y sebagai variabel dependennya. Kemudian untuk desimal, karena data yang kita punya tadi bilangan bulat, jadi kita bisa nolkan aja. Tapi kalau nggak dinolkan juga nggak apa-apa ya, karena nggak ngaruh juga. Oke, kita nolkan. Untuk label, kita lihat di soal tadi. Label kita namain sesuai dengan variabel yang kita punya. X1 adalah biaya produksi CPO. Oke, tinggal kita copy aja biar cepat. Sini. Kemudian X2 labelnya adalah biaya produksi RBDPO. Dan yang Y adalah sebagai pendapatan. Ketik aja ya. Oke. Kemudian kita lihat di kolom measure. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya data yang kita punya nggak bisa langsung masuk ke SPSS jika data tersebut berskala ordinal dan nominal untuk uji regresi. Ingat, jadi kalau teman-teman punya data dari kuesioner, itu datanya adalah ordinal. Dia belum masuk ke interval dan rasio. Minimal uji regresi datanya harus interval. Jadi, kalau teman-teman punya data kuesioner yang datanya ordinal, itu teman-teman harus melakukan uji MSI dulu. Mengubah data ordinal menjadi data interval. Kalau sudah gitu, baru teman-teman bisa masuk ke uji regresi.
Nah, di sini di measure ini ada 3 pilihan, scale, ordinal, nominal. Scale itu dia mewakili interval dan rasio. Berarti karena ini ujian regresi, yang minimal interval kita pilih scale buat measure ini. Kita tinggal pilih aja, tiganya scale. Kalau udah gini, kita tinggal ke data view. Udah ada tampilan seperti ini, kita tinggal copy aja data yang kita punya. Supaya lebih cepat aja ya. Tinggal kita copy. Nah, kalau udah seperti ini, data kita udah kemasuk semuanya, langsung aja kita ke uji regresi. Caranya, kita ke menu analyze. Kemudian di sini banyak banget pilihan ya, uji dalam statistika, terusnya menggunakan SPSS. Karena ini uji regresi, kita ke regresinya, kemudian kita ke linear. Masih sama ya, langkahnya seperti uji regresi sederhana. Nah, kita lihat di sini. Ada pop up, di sini ada dependent sama independent. Buat yang independent, kalau di regresi sederhana hanya ada satu, kalau di berganda ada dua. Kita masukin dua-duanya, yaitu biaya produksi CPO dan biaya produksi RBDPO. Kita masukin aja keduanya ke dalam kolom independent. Kemudian dependennya kita isi sama pendapatan. Oke. Kita lihat metodenya sudah enter atau belum. Kalau sudah, kita biarin saja. Kita ke statistik. Kemudian untuk model fit dan estimate ini harus dicentang ya teman-teman, atau di checklist. Kalau belum, tinggal teman-teman checklist saja. Kemudian kita ke plots. Nah, ini bisa teman-teman pelajari lagi nanti. Nah, di save. Ini teman-teman lihat buat yang unstandard digit ini tidak boleh di checklist ya. Kalau teman-teman checklist, tinggal di unchecklist aja. Kemudian di option. Nah, teman-teman bisa lihat aja. Kemudian di style. Nah, ini teman-teman bisa lihat aja ya. Kita ke statistik. Balik lagi ke statistik. Ini ada yang namanya confidence interval. Confidence interval ini kita bisa lihat derajat kepercayaan atau beta yang kita pakai, yaitu sebesar 95 derajat. Ini menyesuaikan sama taraf nyata yang kita pakai. Karena di sini kita pakai taraf nyata 5%, maka betanya adalah 95%. Karena buat mencari alfa itu 1 dikurang beta atau sebaliknya gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai 10%, tinggal di checklist aja, terus ganti derajat kepercayaannya jadi 90% gitu ya. Ya, tinggal continue terus oke aja. Nah, udah muncul yang namanya output dari uji regresi kita. Di sini ada 4 output. Ada kolom variable entry remove, ada model summary, ANOVA, sama coefficient. Caranya, teman-teman tinggal pindahin aja ke Word untuk kita interpretasikan. Kalau teman-teman copy langsung ke Word, itu biasanya acak-acakan ya. Jadi teman-teman bisa klik kanan, copy as, kemudian pilih image aja. Jadi teman-teman tinggal copy ke Word ya. Nah, ini saya udah copy biar cepet aja. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Mana yang pertama outputnya adalah table variables enter remove. Table variables enter remove menjelaskan tentang variabel independen yang dimasukkan atau dibuang dan metode apa yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah biaya produksi CPO, ini variabel independennya ya, dan biaya produksi RBDPO. Serta metode yang digunakan adalah metode enter atau dimasukkan semua. Ini teman-teman bisa lihat di poin A-nya juga. Dependent variabelnya adalah pendapatan gitu ya. Ini masih sama seperti uji regresi sederhana. Kemudian ke tabel model summary. Nah, di tabel model summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau R, yaitu sebesar 0,966. Ini teman-teman tinggal lihat di kolom R-nya ya, 0,966. Dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas atau biaya produksi CPO dan biaya produksi RBDPO
terhadap variabel terikatnya atau pendapatan yang disebut koefisien determinasi atau KD. Jadi KD ini dilihat dari kolom R square-nya ya, atau pengkuadratan dari R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R kuadrat atau R square sebesar 0,933 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas, biaya produksi CPO dan biaya produksi RBDPO terhadap variabel terikatnya atau pendapatannya sebesar 93,3%. Diperoleh dari mana? Tinggal 0,933 kita kali 100 saja atau persenkan. Jadinya 93,3%. Jadi ada sisanya tuh sebesar 6,7%. Diperoleh dari 100% dikurangi 93,3%. Hasilnya 6,7%. Itu dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi pendapatan ini atau variabel Y-nya di 6,7% dipengaruhi oleh variabel selain biaya produksi CPO dan biaya produksi RBDPO gitu ya. Kemudian kita ke tabel ANOVA. Jadi di tabel ANOVA menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan biaya produksi CPO atau X1 dan biaya produksi RBDPO atau X2 terhadap pendapatan atau Y-nya. Dari output tersebut terlihat bahwa tabel tingkat signifikansi, ini bisa lihat di kolom signifikansi ya, atau probabilitas 0,000. Kita bandingkan dengan taraf nyatanya 0,05 atau 5%. Ternyata signifikan ini lebih kecil dari taraf nyatanya. Maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi pendapatan. Nah, selain melihat signifikansi, kalau di regresi sederhana kan hanya melihat signifikansi nih. Kalau di regresi berganda, kita juga lihat di sini ada yang namanya kolom F. Itu adalah nilai F hitung sebesar 48,901. Nah, F hitung ini melihat bagaimana pengaruh variabel independen secara simultan. Tadi yang sudah dijelaskan di awal ya, simultan berarti dia bersama-sama antara X1 dan X2-nya mempengaruhi Y-nya atau variabel dependennya. Jadi ini hanya bisa digunakan dalam regresi berganda ya untuk F hitung. Coba kita bandingkan. Di sini udah dicari juga F tabelnya nilai 1,59 dan F hitungnya 48,901. Ternyata lebih besar F hitungnya daripada F tabel. Maka variabel independen X1 atau biaya produksi CPO dan variabel independen X2 atau biaya produksi RBDPO bersama-sama memiliki hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya atau variabel Y-nya gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke output selanjutnya. Di sini adalah tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien di kolom B, ini teman-teman bisa lihat kolom B. Pada kolom konstan atau baris konstan ya, konstanta itu adalah nilai A-nya. Kalau di persamaan regresi sederhana itu hanya Y sama dengan A plus BX. Tapi kalau berganda persamaannya Y sama dengan A plus BX1 dikali X1 ditambah BX2 dikali X2. Ini karena hanya ada 2 variabel independen. Kalau misalnya ada 3 variabel independen, berarti ditambah B3 dikali X3 dan seterusnya sebanyak variabel independennya. Nah, kemudian sedangkan regresi atau koefisien regresi B-nya itu dilihat dari baris biaya produksi CPO sebagai B1 itu nilainya 1,158 dan biaya produksi RBDPO sebagai koefisien regresi B2-nya itu sebesar 0,885. Sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai Y sama dengan A-nya 3,314 ditambah B1-nya itu 1,158 dikali X1 ditambah 0,855 sebagai B2 dikali dengan X2 ya. Kita udah dapat persamaan regresinya. Nah, kemudian
Koefisien regresi B menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila B bertanda positif dan penurunan bila B bertanda negatif. Jadi karena ini B-nya dua-duanya bertanda positif, maka ini merupakan pertambahan ya. Tapi sesuai dengan kenaikan atau penurunan X1 dan X2-nya. Nah, coba kita terjemahkan. Konstantanya sebesar 3,314 menyatakan bahwa jika tidak ada biaya produksi CPO dan biaya produksi RBDPO atau X1 dan X2-nya 0, kita substitusikan ke sini kan nanti B1 dan B2-nya dikali 0 sama dengan 0 ya. Maka pendapatan yang dihasilkan atau Y-nya itu sebesar 3,314 dalam satuan tadi jutaan rupiah gitu ya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan selain menggambarkan persamaan regresi, output ini juga menampilkan uji signifikansi dengan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata signifikan secara parsial. Tadi udah jelaskan juga di awal, parsial berarti variabel independennya satu-satu, dia berhubungan sama Y-nya, yaitu biaya produksi CPO atau X1 dia berhubungan dengan pendapatan atau Y-nya, dan biaya produksi RBDPO atau X2 dia berhubungan dengan pendapatannya atau mengaruhi pendapatannya gitu ya. Kita coba dengan hipotesis. Di sini kita memiliki dua pasangan hipotetis ya, H0-nya 3 beta sama dengan 0, maka tidak ada hubungan antara biaya produksi CPO X1 ke Y-nya atau juga biaya produksi X2 ke pendapatan atau Y-nya. Kalau di H1 itu ketika beta tidak sama dengan 0, maka ada hubungan antara biaya produksi CPO atau X1 ke pendapatan yang dihasilkan atau Y, atau juga biaya produksi RBDPO X2 ke pendapatan yang dihasilkan atau Y-nya. Kita lihat satu-satu gitu ya. Nah, ini ada kriterianya. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, biaya produksi CPO atau X1. Kita cari dulu T tabelnya, ini udah dapat 2,365. Kemudian kita lihat dulu T hitungnya. Di mana? Buat T hitung ini kita lihat di tabel koefisien. T hitung 3,289 di sini tadi ya. T hitung di kolom T di baris biaya produksi CPO atau X1-nya 3,289. Ternyata dia lebih besar sama T tabelnya atau 2,365. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya produksi CPO atau X1 dia berpengaruh terhadap variabel dependennya atau pendapatan. Biaya produksi CPO atau X1 udah, kita coba ke biaya produksi RBDPO atau X2-nya. Tabelnya masih sama. Kita lihat ternyata T hitung yang kita peroleh dari tabel koefisien untuk biaya produksi RBDPO atau X2-nya sebesar 2,467. Kita bandingkan dengan T tabelnya, ternyata lebih besar T hitungnya. Maka dapat disimpulkan juga bahwa biaya produksi RBDPO X2-nya ini dia berpengaruh terhadap variabel pendapatan atau dependen atau variabel Y-nya gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya juga dari output di atas dapat diketahui T hitung untuk biaya produksi CPO X1 sebesar 3,289 dan T hitung untuk biaya produksi RBDPO X2 sebesar 2,467. Maka H0 ditolak dan H1-nya diterima untuk keduanya gitu ya. Yang berarti ada pengaruh yang nyata signifikan antara biaya produksi CPO atau X1 terhadap pendapatan yang dihasilkan atau Y-nya, dan juga antara biaya produksi RBDPO atau X2 terhadap pendapatan yang dihasilkan atau variabel dependen atau variabel Y-nya. Seperti itu ya buat uji regresi berganda. Oke teman-teman, itu tadi video pembahasan terkait regresi berganda menggunakan software SPSS. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan saksikan terus video-video selanjutnya. See you!